pengunjung bisa menikmati itu sudah tidak ada barrier yang harus misalnya mereka berdiri naik pagar itu enggak. Ini langsung ya karena apa itu namanya buayanya juga bisa mendekat sampai ke kaca sini gitu. Dan ini aman karena ini ketebalannya juga sudah diukur ya gitu ya. Jadi ketebalan sudah terstandar ya. Sudah sangat. Misalnya buaya ini ngamuk kemudian ini tidak akan pecah ya. Enggak pecah. Ini sudah. Ada satu program lagi nanti itu kandang untuk kaca tapi khusus untuk gajah. Wow. Jadi gajahnya itu nanti berenang itu bisa kelihatan. Saat ini saya, Pak Iknuraini, wartawan Tribun di Surabaya, sedang berada di Kebun Binatang Surabaya atau Bonbin Surabaya. Ini adalah bonbin yang legendaris. Nah, dalam waktu ke depan saya akan menggambarkan suasana KBS yang saat ini bersih, nyaman, dan teduh. Nah, ayo kita ikuti suasana KBS saat ini. Nanti saya akan ngobrol panjang langsung dengan Pak Direktur Utama KBS, Pak Khairul Anwar. Kita ikuti terus yuk. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kimat. Siap, sehat kondisi? Alhamdulillah sehat. Baik, terus pakai masker, terus jaga jarak ya. Iya. Pak Dirut? Iya. Ini sedang apa Pak Dirut? Ini lagi checking anak-anak bersihin area taman ya. Soalnya kan banyak apa itu rontokan daun-daun kering itu ya. Kalau udah terlalu banyak itu nanti kelihatannya tidak bagus ya. Iya. Tidak imbang sama penataan tanamannya. Baik, ya. Sekarang ini yang bisa membuat bangga kita apa ya? Jadi gini ya, pada saat saya sendiri sudah diberikan amanah ya oleh pemerintah kota pada saat itu Bu Risma ya, itu saya melihat bahwa mengelola kebun binatang itu tidak ubahnya kita itu mengelola makhluk hidup seperti layaknya juga mengelola sumber daya manusia gitu ya, karena mereka juga punya perasaan, juga punya apa itu naluri gitu ya. Dan juga ternyata setelah saya pelajari, KBS ini punya nilai sejarah yang tinggi, di samping punya fungsi yang sangat besar untuk paru-paru hidup kota Surabaya, yaitu sebagai ruang terbuka hijau. Dari situ saya akhirnya langkah awal itu merasa bahwa perlu dilakukan penyadaran kepada seluruh stakeholder, utamanya adalah yang ada di internal Kebun Binatang Surabaya, bahwa mengelola kebun binatang ini harus dengan hati ya. Dengan adanya perasaan yang begitu dalam terhadap pengelolaan flora dan fauna yang ada di Kebun Binatang Surabaya, sehingga muncul langkah-langkah yang sifatnya itu seperti melakukan kegiatan ibadah yang ikhlas ya, dikenali alamnya, kemudian juga satwa-satwanya itu disapa dengan bahasa-bahasa yang enak, yang santun. Akhirnya dari situ muncullah kreasi-kreasi kenikmatan yang kemudian tim ini yang mungkin dulunya pernah ada opini yang macam-macam terkait keberadaannya KBS ya, yang kotor, kumuh, bau ya seperti itu. Muncul rasa malu gitu ya terhadap diri individu, anak-anak ataupun seluruh tim yang ada di KBS ini gitu. Iya. Jadi dengan hati tadi ya. Akhirnya saya sebagai seorang profesional menangkap sinyal itu ya, bahwa kebersamaan ini merupakan kunci utama untuk menyatukan visi misi kita
Kita ingin KBS ini menjadi legenda yang dulu pernah besar, kita review, kita besarkan lagi sesuai dengan zamannya. Baik. Bagaimana visi yang saya tampilkan adalah membuat KBS menjadi kebun binatang ya yang mempunyai nilai sejarah, tapi juga bisa menyesuaikan sesuai dengan modernisasi yang bergerak ya. Era milenial, termasuk di dalamnya adalah tetap tidak meninggalkan nilai-nilai heritage. Itu ya. Kita beritahu dulu pada pembaca, pada Tribuners, KBS ini adalah perusahaan BUMD, jadi perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Ini adalah di bawah Pemkot Surabaya. Ya, jadi karena BUMD harus dituntut bagaimana ini eksis begitu, apalagi di tengah pandemi. Sambil kita ngobrol, kita akan lihat suasana kembali bagaimana sistem KBS ya. Pak Dirut ini sedang mau menunjukkan perubahan wajah baru di KBS. Ini belum lama sebenarnya. Ya, belum. Jadi baru ini kita 1 bulan ya. Iya, upgrade pada saat awal puasa. Oh, apa puasa baru Ya, ini untuk kita menyediakan tempat makan yang layak untuk dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kemudian juga kita untuk mewadahi dari teman-teman UMKM yang selama ini mereka saat berjualan itu banyak menggunakan tenda-tenda yang bervariasi yang tidak standar, sehingga kesannya itu kelihatannya kurang enak ya, kumuh kayak gitu ya. Nah, kita standarisasi, kita buatkan booth-booth itu yang akhirnya kita rombaklah ini menjadi area terbuka, karena kita juga mengerti bahwa situasi pandemi ini harus outdoornya lebih banyak supaya tidak terjadi kerumunan, adanya klaster yang bisa terbentuk karena adanya ruang tertutup, ini tidak terbentuk. Nah, ternyata ini kemarin kita launching pada saat awal Lebaran, alhamdulillah animo masyarakat luar biasa. Walaupun ini belum sempurna ya, kita nanti akan masih sempurnakan lagi. Ini nanti kita lanjutkan untuk yang di sini ini bertingkat ya. Nanti ada view yang dari atas ya. Kita juga menggandeng beberapa tenant yang sifatnya itu biasa. Ini bahasanya sekarang kan bahasa milenial itu kan suka kafe-kafe, tempat nongkrong anak muda ya. Sambil menikmati udara segar, ini kita akan buat nanti seperti ini. Tahap kedua akan melakukan. Ada siapa yang tahu? Ini dulu ini kan memang seadanya. Iya. Jadi semacam PKL yang kemudian berjualan di pojok-pojok, kemudian di yang ada sedikit. Ini untuk mengubah mindset, kemudian budaya mereka mau begini. Seperti apa? Sebenarnya para tenant ini tidak terlalu sulit, Mas. Kalau mereka ini diedukasi, dilihat tempatnya aja sudah tidak kumuh, sudah bersih, tidak selalu harus mewah, enggak juga ya. Para teman UMKM itu paham karena mereka kan juga hidupnya di kota besar ya. Jadi mereka itu sebenarnya sudah punya komparasi melihat di area sana itu PKL-nya bersih, rapi, wangi kayak gitu. Mereka tahu. Jadi sekali diedukasi, waktu sosialisasi bahwa aturan tata tertib makan di sini seperti ini ya, tempat jaraknya kayak gini, kemudian menu makannya harus maksimal sekian, gitu, minumannya sekian, gitu ya, quality produknya gini, mereka udah tahu, ngerti. Berapa tenan yang ada di kita ini? Di sini kita yang kita gandeng masih ada 8 titik ya, 8 titik. Sementara total gitu ya. yang Sebelumnya itu ada sampai jumlahnya itu banyak, 12-an ya, 12 ya. Apakah mereka akan berkesempatan untuk mengisi? Iya, tetap kita ngasih kesempatan, yang penting mereka ngikutin aturan dan SOP yang sudah dibuat oleh KBS. Itu. Jadi seperti itu, dan mereka sekarang udah tahu, mereka bahkan ada yang sudah nyiapin rombong yang bagus. Jadi tidak berarti mereka ini mandiri atau rombong ini kita siapkan? Kita siapin gitu ya. Tapi biasanya mereka itu kalau segini kecil dia mau minta yang agak besar space-nya lah itu. Iya, kayak gitu. Ini sistemnya sewa tempat ya, sewa tempat mereka. Ini kita persis berada di kandang buaya. Kandang buaya. Iya. Kayaknya ada yang baru, Pak Dir ini ya. Ini ada
pengaman ya, ini Iya, kaca. pengaman. Jadi pengunjung ini bisa memandang, mengamati buaya, tapi tetap aman. Pak Dir, bisa diceritakan Pak Dir, ini bagaimana kita punya punya niatan, punya inisiatif untuk membuat perubahan di kandang buaya ini? Iya, jadi gini, saya itu awalnya pernah ada pertunjukan di sini pada saat itu tahun baru, Natal tahun baru. Kita ngundang itu loh, Panji itu loh. Oh iya iya Nah, iya. salah satunya adalah dia itu melakukan atraksi itu di dalam kandang ini. Baik. Tapi kandang pada saat itu posisinya itu pengunjung itu tidak bisa mendekat. Ada barrier yang sifatnya itu agak jauh. Sehingga dia tidak bisa menikmati lebih leluasa melihat kondisi satwa buaya yang Jadi memang terhalang harus ya, dijaga, iya. buas gitu. Akhirnya saya merasa terinspirasi gitu ya. Saya kenapa ya tidak membuat kandang yang bisa masyarakat atau pengunjung itu lebih dekat lagi gitu. Akhirnya tercetuslah kita berikan space walaupun tidak semuanya menggunakan kaca ini ya, tidak semuanya menggunakan kaca, tapi pengunjung bisa menikmati itu sudah tidak ada barrier yang harus misalnya mereka berdiri naik pagar itu enggak. Ini langsung ya, karena apa itu namanya buayanya juga bisa mendekat sampai ke kaca sini gitu. Dan ini aman karena ini ketebalannya juga sudah diukur ya gitu ya. Jadi ketebalan sudah terstandar ya. Sudah sangat. Misalnya buaya ini ngamuk kemudian ini tidak akan pecah ya. Enggak pecah. Ini sudah ya. Ini kaca-kaca bukan, ini kaca bangsa. Ini pesan ini Mas ya, tidak ada yang di itu, kita pesan ya. Oke. Ya, jadi itulah alasan pertama kali mengapa kandang buaya ini kita buat dengan menggunakan kaca gitu ya. Kita masih punya ada satu program lagi nanti itu kandang untuk kaca tapi khusus untuk gajah. Wow. Jadi gajahnya itu nanti berenang itu bisa kelihatan gitu ya. Ini Makin sekarang lagi kita desain ya. Wah, ini pengunjung makin dimanjakan kalau gitu ya. Iya sih, gitu. Terus tapi kalau yang kecil-kecil seperti kayak yang ada di mana itu berang-berang, kemudian juga sebentar lagi itu untuk kandang marmuse ya, itu yang sifatnya itu modern zoo lah. Gitu. Itu sekarang juga lagi kita siapin gitu ya, kita siapin gitu ya. Tapi nanti tiket naik dong kalau makin nyaman begini. Ya kalau itu sih sebenarnya perlu pembicaraan ya, karena untuk harga tiket masuk itu harus ini koordinasi dengan pemilik atau stakeholder pemerintah kota ya. Ya, jadi harus ada koordinasi, ada pembicaraan lebih lanjut ya. Betul. Saat ini tiket masuk KBS ini sebesar 15.000. Itu bertahan dari tahun berapa sampai sekarang masih 15.000 hampir ya? Tahun 2010 kita belum pernah naik ya. Baik. 2010. Tadi ini kembali lagi ini adalah apa istilahnya area itu satwa Afrika ya, jerapah ya. Jerapah kita sekarang kondisinya alhamdulillah seperti ini, sehat, kandangnya juga bagus ya. Dan ini merupakan salah satu destinasi yang banyak disuka oleh masyarakat, para pengunjung ya, itu idolanya ada di jerapah. Kita juga ada kegiatan feeding time jerapah gitu ya. Itu kalau saben apa itu kalau biasanya kita memberi makan itu hari selain Senin sama Jumat libur. Jadi Selasa, Rabu, Kamis. Di luar Senin dan Jumat. Iya. Kita buka mulai jam 10. Ini hari Jumat sekarang libur. Oke. Gitu. Tapi perubahan betul ini signifikan sekali. Persis di depan kami. Ini adalah suasana hamparan hijau yang dulu agak panas gersang sebelumnya. Ini hamparan hijau kemudian di refreshing kembali suasananya ya. Nah, ini adalah salah satu dinding yang kita buat sedemikian rupa. Ya, dinding ini kita ingin mengenalkan bahwa KBS ini juga mengikuti pola globalisasi gitu ya. Jadi kita kenalkan bagaimana untuk bangunan-bangunan monumental yang ada di dunia itu coba kita rangkum masuk di sini, walaupun belum bisa semuanya ya.
Ini salah satu sisi, nanti masih ada satu sisi lain yang sebelah sana sama seperti ini tapi objeknya berbeda. Ini bisa sedikit mengedukasi anak-anak yang biasanya dari daerah-daerah itu ya, untuk bisa mengenal ya, termasuk juga objek dari kota Surabaya, Hotel Majapahit dimasukkan gitu ya. Ini jadi, dan sekarang tempat ini menjadi zona yang paling ramai pada saat weekend ataupun hari besar. Daripada libur, Ya, mereka akan tempat mereka menyambung selfie-selfie di sini ya. sini, Gitu ya. Ini adalah Hotel Majapahit yang menjadi Iya, iya. Ikon ikon kota Surabaya gitu ya. Tapi ikon memang Surabaya dalam Hotel Majapahit yang heritage ya. ya, jadi seperti Selain ini. ada Hotel Majapahit juga ada Ini juga ada yang di Rusia ya. Itu gedung di sana gitu. iya iya. Setelah saya tadi jalan-jalan begitu terasa sekali ya kenyamanan, kebersihan gitu. Pak Dir, waktu mengubah suasana ini mulai 2016 Iya, Anda iya. sudah di sini ya. Iya, iya. Tantangan terberat waktu mengubah suasana menjadi seperti ini apa Pak Dir waktu itu? Tantangan yang paling terberat adalah sedikit merubah kultur cara kerja tim atau karyawan yang ada di dalam. Itu tantangan paling berat. Yang biasanya mereka itu masih berpikiran bahwa perusahaan pemerintah itu orientasinya itu seperti pegawai negeri. Yang Oke. mana secara profesional ukurannya itu tidak berbicara tentang target harian, target mingguan, bulanan, enggak. Tapi bagaimana secara normatif terpenuhi. Nah, merubah kultur itu menjadi kultur korporat yang profesional itu butuh sentuhan yang integrated antara sentuhan profesional kerja atau profesinya, juga sentuhan terkait dengan nilai religius atau bahwa kerja itu ibadah karena mereka mencari nafkah untuk anak istri atau keluarga di rumah. Dan yang paling penting adalah nilai tambah dari kepuasan bekerja itu kalau dari keikhlasan mereka melaksanakan tanpa harus melihat kanan kiri. Oke, Gitu. iya. Bahwa saya itu digaji sekian, itu ada nilai yang harus saya berikan kepada perusahaan imbal baliknya. Nah, membuat kultur itu menjadi kebiasaan itulah yang perlu sentuhan terus menerus, edukasi juga dengan teladan. Oke. Itu yang kita lakukan pada saat 1 tahun pertama ya, itu tahun 2017 itu. Tapi luar biasa waktu itu. Gerakannya itu luar biasa pengaruhnya. Artinya Dalam arti itu gini, kita ciptakan mutu baru ya, sampai ada istilah artinya semangat itu, mereka iya, untuk berubah semangat itu untuk berubah tinggi itu ya. KBS baru, yes gitu itu. Dan saya perintahkan kepada khususnya level struktural, kepala departemen, kepala seksi itu setiap mau memulai pekerjaan harus kumpul dulu, tidak langsung bekerja. Mereka tentukan target harian hari ini. Kamu ini targetnya, kamu ini. Terus kemudian disatukan dalam satu tim, berdoa bersama baru kerja. Dan kebiasaan itu sekarang kita jaga, gitu ya. Dan pada saat awal, memotivasi para karyawan kita cukup ribet atau kemudian apa kita ini? ada keseimbangan ya, reward dan punishment-nya. Tapi saya bisa berikan kepada mereka suatu gambaran bahwa setiap orang itu, sekecil apapun peranan orang itu, dia punya hak untuk membuat sejarah. Saya ngomong kayak gitu sama anak-anak ya, gitu ya. Lah, sejarahmu itu nggak perlu kamu harus membuat sebesar toko-toko besar ataupun nulis buku, nggak perlu. Pada saat anakmu mengatakan kepada teman-temannya bahwa saya bangga dengan bapak saya karena bisa menciptakan kandang iki miring, saya kita dikenceng, nah itu sudah nilai. Baik. Itu- Jadi itu- nilai-nilai itu- filosofi ya. yang begitu. Nilai filosofi kecil yang sederhana memberikan kebanggaan kepada keluarga kecil aja dulu gitu. Kalau itu sudah bisa dilakukan, itu luar biasa. Memberi nilai yang bisa mengalahkan materi. Dan itu anak-anak akhirnya bisa merasakan. Berapa total karyawan
saat ini? Di sini kita punya karyawan 210 asalnya ya, 250 asalnya. Kemarin kita sudah mulai efisiensikan, itu sekarang tinggal 167. 67. Ya. 70 benar. 67. Dengan luasan 15,4 hektar. 15,4 Ya, hektar. Kalau ya. koleksi satwa Satwanya 2194, ada 2194 ekor. Jenisnya atau spesiesnya ada 217. Oke. Baik, ini 2000 lebih satwa. Nah, Apalagi ini tantangan lagi ini. ya. Bagaimana operasionalnya yang saya yakin ini tinggi ya di setengah pandemi. Bisa diceritakan Pak, bagaimana Anda bisa menyeimbangkan dan kemudian melangsungkan KBS hingga saat ini di tengah pandemi? Ya, persoalan pakan itu kan merupakan persoalan pokok ya. Pakan merupakan persoalan pokok kebun binatang Surabaya. Tapi anggaran untuk pakan ya, yang sebelum pandemi itu bisa mencapai hampir 500 juta per bulan ya, lebih ya 500 juta lebih. Kemudian ternyata situasi pandemi ini memberikan pelajaran berharga dan membuat anak-anak itu malah kreatif gitu ya. Oke. Saya berusaha mensonding untuk menciptakan konsep baru untuk efisiensi, tidak sekedar mengurangi jatahnya satwa, kita nggak lakukan itu gitu ya. Porsi itu tetap, tapi kita lebih selektif. Dalam arti begini, kita kurangi betul, jangan sampai ada yang terbuang. Kalau ada yang terbuang itu minim sekali, 0, sekian persen. Jadi pakan ini tidak boleh dibuang. Maksudnya itu kalau memberikan pakan itu sesuai dengan porsinya, diukur betul. Ya. Itu, lah itulah menjadi kekuatan baru bahwa para dokter juga tim nutrisi bisa menganalisa. Itu. Terus kemudian yang kedua, untuk membantu bagaimana pengadaan pakannya, kita melakukan penanaman terhadap pakan-pakan yang memang sifatnya itu lahan-lahan kita yang masih kosong itu ada. Ya, kita tanam yang namanya rumput gajah, kemudian juga ketela, apa itu ya kita tanam sendiri dalam bentuk pakan mandiri. Jadi itu ada sekarang di belakang-belakang sana. Menarik ya. Jadi ini kreativitas inovasi kita untuk pakan mandiri. Ya, termasuk sampai untuk pakan dalam bentuk daging. Ya, kita sekarang memelihara domba yang ada di Kitsu itu ya. Kita ternakkan, kemudian jadi yang domba kita ambil, ya kita kemudian kita sembelih, kita masak, kayak gitu. Dan itu ternyata bisa membantu. Dan yang terakhir pola kita adalah daripada kita minta donasi sana sini, kesannya ngemis ya. Kita nggak melakukan itu. Kita ajak partisipasi masyarakat dalam bentuk penjualan feeding time. Nah, jadi dulu feeding time hanya rusa. Sekarang hampir beberapa titik ada semua. Feeding time onta, feeding time gajah, feeding time komodo, feeding time buaya, binturung, ya, kera Jawa. Semuanya kita ajak masyarakat untuk berpartisipasi, bisa memberi pakan. Dan karena ini dijual mau tidak mau, kualitas pakan harus bagus. Nah, sehingga apa? Kesehatan satwa terjaga karena mereka dapat pakan-pakan yang bagus-bagus terus setiap itu hari. Dijual kepada pengunjung? Iya. Jadi itu untuk mensiasati 500 juta per bulan untuk pakan ya. Sekarang sudah turun, sudah menjadi sekarang cuma 360 juta. Tapi di tengah pandemi angka segitu bisa kita tutupi ya kalau bisa ya. Kita sendiri masih itu kan baru untuk pembeliannya, itu belum dipotongin untuk yang pakan mandiri. Dibantu pakan mandiri ya. Jadi lebih kurang itu ya kita cuman keluar uang itu sekitar 340, 350 juta. Oke. Nah sementara income dari pengunjung kita kan sumber ini kan dari pengunjung ya. Iya. Ya sekarang kita sudah alhamdulillah mulai pulih lagi. Mereka pengunjung sudah mulai banyak ya. Iya. Mereka otomatis ini memberi angin segar bahwa kita sudah bisa mulai meningkatkan cash flow kita secara perlahan. Ya, dilihat sudah mulai terlihat ya. Kemarin juga, liburan Lebaran kemarin kita berapa pengunjung? Selama libur Lebaran itu kita variatif ya, tapi kita tetap bagi menjadi dua sesi. Dua sesi ya. Sesi pertama itu 8 sampai
pukul 12 itu 5.000 kuota, Oke. kemudian yang pukul 1 sampai dengan pukul 4:30 itu 5.000. Jadi Ya kisaran antara itu 5.000 10.000. Tapi itu 2 sesi, enggak kita bukan full betul. gitu. Dan selalu full ya, selalu 5.000. Iya. Apalagi sistem tiketing adalah dengan pesan online ya. Online gitu. Oke. Nah, baik, sebagai closing Pak Ya, Fadil, ya. bisa diceritakan Pak Dir bahwa Bapak bisa memberi warna di KBS, perjalanan karir, kemudian mulai dari sekolah, kuliah sampai di KBS bisa Dulu dari mulai TK, madrasah ya, SMP, SMA itu di Pasuruan. di Pasuruan. Ya, di Pasuruan Oke. kota ya. Kemudian saya melanjutkan S1 itu di Jember ya, Universitas Jember. Oh, di UNED Ya, saya dulu punya cita-cita sebenarnya kepingin jadi diplomat. Makanya saya masuk di FISIP jurusan hubungan internasional. Iya, Ya. baik. Tapi ternyata nasib lain. Begitu lulus saya lari ke Jakarta. Nah, di saya menata ingin berkarir sebagai diplomat. Mendaftar ke Deplu itu sampai 3 kali. Tapi tidak ketemu. Ya, oke. Akhirnya ya sudah, saya masuk ke korporat. Gitu Oke. ya. Saya pekutat lah di sana. Di mana Ya, waktu itu? kok dilala saya dapat kesempatan di perusahaan-perusahaan konglomerat gitu ya, konglomerasi itu ya, mulai dari Dharma Group, kemudian Lunas, kemudian juga ada di perusahaan retail ya, tapi sempat di retail itu juga. Oke. Dan ternyata saya berbelok ke Itu di Jakarta semua di waktu? Jakarta ya, selama 13 tahun. Oke. Ya, 13 tahun. Dan ternyata saya lebih concern itu sukanya di HRD, sumber daya manusia. Itu. Terus kemudian ternyata enggak tahu gimana anginnya, saya itu mendapatkan tugas di Jawa Timur dari perusahaan yang waktu itu saya di Jakarta gitu ya. Saya dikasih tugas untuk membuka cabang departemen baru ya, departemen Itu di personalia. perusahaan apa atau di bidang apa waktu? Di perusahaan pakan ya, Perusahaan waktu itu. pakan. Pakan ya, pakan ternak. Harus Waktu mendapat itu ya. kepercayaan untuk di Surabaya, di Jawa Timur. Ya, ternyata saya begitu balik ke Jakarta nggak sengaja juga sih. Terus pimpinan saya bilang, ya udah lu di sana aja, nggak usah balik sini kan. Ya itulah awalnya saya di Jawa Timur. Oke. Terus, tapi dari situ saya nggak lama di perusahaan itu, cuma 4 tahun. Kemudian geser ke perusahaan Samsung yang ada di Pasuruan. Oh, Ciljedang. Ya, Ciljedang. Iya, Ya, iya. saya gabung di sana. Akhirnya saya sering ke luar negeri, ke Korea atau apa gitu ya. Oh, Itu. baik ya. Kemudian suatu saat saya itu lihat di radar promo. Itu ada apa itu pasang iklan Rekrutmen, iya. dibutuhkan direktur utama perusahaan daerah air minum. PDAM mana? Pasuruan, Pasuruan, iya. kabupaten. Akhirnya saya melamar lah ke sana. Saya ngikutin tes. Saya ingin tahu ya kerja di pemerintah itu kayak apa sih gitu. Oh. Dan ternyata kok setelah melalui itu kok diterima. Gitu. Diterima? Setelah itu saya geser ke PDAM Lumajang. Saya kok baca kebun binatang Surabaya. Muncul pikiran lagi, ya apa ya cara ngelola kebun binatang gitu ya. Ada keinginan lagi, petualang lagi. Masuk KBS tapi belum pernah tapi punya pengalaman di Perusahaan jurusan daerah, ya, iya. plat merah gitu. Tapi kalau ini kan berkutat di bagaimana mengelola satwa, sekaligus karyawan di sini. Apa waktu itu yang terdorong kemudian? Saya punya prinsip begini ya. Setelah saya masuk di PDAM itu saya paham. Oh, perusahaan plat merah itu kulturnya itu nggak terlalu jauh beda. Ya. Yang penting itu kita bisa menciptakan tim yang kompak, fantastik itu ya. Tinggal kita nanti mensounding untuk kegiatan supervisinya di lapangan. Itu ternyata dari 3 titik yang pernah saya lakukan benar semua. Ya. Dan sambil saya dulu di PDAM Pasuruan, saya sempat S2 di Brawijaya. Brawijaya malah ngambil administrasi publik ya. Oke. Akhirnya sampai lulus ya, sekarang saya lagi S3 tapi belum selesai. Tadi sekarang menempuh pendidikan di S3. Ya.
KBS. Berarti waktu itu 2016 sampai sekarang tentu ya. Oke. Dir, ini terakhir ya. Dalam perjalanan hidup dan karir Anda gitu, yang paling sulit jenengan lupakan itu apa? Sampai sekarang. Barangkali pernah. Alhamdulillah ya, hampir di dalam karir saya ya, itu saya masih belum menemukan situasi yang membuat saya dalam posisi sangat-sangat sulit ya. Nggak tahu kenapa itu kok saya menjalani itu ada aja gitu ya, pola yang bisa saya temukan di saat saya mengalami kesulitan. Karena saya punya prinsip, ibu saya mengatakan setiap hari kamu harus punya nilai manfaat sekecil apapun. Lek gak ono golek ono. Itu saja prinsipnya hidup. Dan saya tidak punya terlalu cita-cita yang Melip gitu ya. melip kayak gitu, enggak. Ya Oke. udah gitu aja. Itu yang saya pegang sampai detik ini gitu. Dimanapun, Ya. dalam situasi apapun, golek ono nilai manfaat sekecil apapun setiap hari. Itu. Oke. Baik, inilah hasil ngobrol saya dengan Pak Direktur Utama KBS, Pak Khairul Anwar. Khairul Anwar. CHA. Baik, ya. Jadi sampai di sini dulu para Tribuners. Kita ketemu lagi lain waktu.